Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai buat praktikum uji keras pagi ini ya. Saya sudah share screen dulu. Buat share screen-nya udah kelihatan? Kelihatan, Bang. Udah, Bang. Bentar ya. Buat tadi malam saya udah nyuruh ke teman kalian ya, ke Sasul, buat belajar dulu sebelum praktikum. Sekarang saya pengen nanya, dari kalian udah pada belajar kan? Baca-baca, Bang. Baca. Oke. Ya udah kalau gitu. Buat yang pertama, tujuan praktikum uji kekerasan ada mengetahui kekerasan beberapa logam dengan beberapa metode pengukuran kekerasan. Terus ada menguji apakah kekerasan suatu material memenuhi standar spesifikasinya. Buat tujuan yang pertama, ada yang bisa jelasin apa maksudnya? Izin menjawab, Bang. Silakan. Nama Muhammad Ihsan Zulfikri, NRP 12/2019-084. Yang pertama itu kan mengetahui kekerasan beberapa logam dengan beberapa metode pengukuran kekerasan. Nah, di uji keras ini metodenya tuh ada tiga ya, Bang. Ya. Vicker, tiga kalau nggak salah. Vicker, Brinell, sama Rockwell. Vickers, Brinell, sama Rockwell. Ya. Oke. Terus? Udah? Udah, Bang, segitu. Oke. Dari yang lain ada yang mau nambahin atau ngekoreksi? Oh ya, di sini saya minta kalian juga tetap aktif ya. Saya pengen di sini praktikumnya 2 arah, biar saya enak buat nilainya, karena keaktifan kalian bakal jadi nilai plus. Oke. Bang. Ya. Izin bantu jawab Sasul, tadi ada tambahan 2 lagi, Bang. Silakan. Yang 2 lagi itu Meyer sama Knoop. Meyer sama Knoop. Oke. Ada lagi yang mau nambahin atau ada yang mau koreksi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke yang kedua. Menguji apakah kekerasan suatu material memenuhi standar spesifikasinya. Ada yang bisa jelasin dari tujuan nomor 2? Ada yang bisa jelasin? Atau bingung? Nggak ada yang bisa jawab? Coba aja dulu, nggak apa-apa. Ketika salah juga nggak akan jadi minus kok gitu.
Jadi kayak misalnya, Bang, kalau misalnya nanti kan material tuh diuji keras. Nah, nanti tuh dapat nilai kekerasannya berapa, nanti kita cocokin misalnya sama standar spesifikasinya, apa udah sesuai atau belum, kayak gitu. Gimana? Saya bisa jawab. Tadi sih udah bantu, tinggal sebutin ulang kok gitu. Adalah, saya jelasin dulu dari yang pertama ya. Jadi buat tujuan yang pertama mengatur kekerasan beberapa logam dengan beberapa metode pengukuran kekerasan yang disebut SASU sama tadi Saputra tuh itu di termasuk di metode penekanan ya. Jadi buat metode pengukuran kekerasan itu ada 3. Yang pertama ada metode goresan, yang kedua ada metode pembebanan dinamik, sama yang ketiga ada metode penekanan yang di dalamnya tadi ada Vickers, Brinell, Rockwell, dan lain-lain ya. Buat tujuan nomor 1 sudah cukup jelas. Jelas, Bang. Oke. Buat tujuan nomor 2 menguji apakah kekerasan suatu material memenuhi standar spesifikasinya. Nanti kalian menguji keras si material, terus kalian sandingin sama standar spesifikasinya apakah udah sesuai atau belum ya, buat yang tujuan nomor 2. Oke, lanjut ke definisi kekerasan. Di sini udah ada ya, ada 3 nih. Ada ketahanan terhadap goresan, ketahanan untuk dapat menyerap energi, sama ketahanan terhadap deformasi plastis. Saya pengen satu orang jelasin tentang poin pertama, nanti satu orang lagi poin kedua, satu orang lagi poin ketiga. So, silakan. Dari poin pertama dulu ada yang mau jelasin? Saya Bang. So, silakan. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12/2019-084. Yang nomor 1, ketahanan material terhadap goresan. Nah, yang saya pelajari gitu Bang di material teknik. Jadi material yang diuji keras tuh material yang seperti apa? Nah, itu tuh material yang prinsip kerjanya tuh bergesekan dengan material lain. Di contohnya kayak ring piston kan yang bergesekan dengan boring gitu. Ya. Nah, dari sana juga bisa diketahui lah kalau misalkan material seperti apa sih yang cocok gitu untuk ring piston dengan menghadapi gesekan seperti itu gitu Bang. Gitulah. Oke, terima kasih. Buat poin nomor 2, ada yang mau jelasin? Ada yang bersedia? Atau mau saya tunjuk aja? Gimana? Ada yang bersedia dulu? Atau mau langsung saya tunjuk? Jawab aja. Gak masalah. Kalau salah juga gak masalah. Saya nggak akan ngurangin nilai kalian.
Udah, kalau nggak ada yang bersedia, berarti saya tunjuk ya. 2019 127. Silakan jawab. Bentar, Bang. Ya, sok. Material untuk dapat menyerap energi ya, Bang? Ya, Menyerap. Nggak tahu, Bang. Dapat nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi Ada yang materialnya bisa menyerap energi gitu, Bang? Iya, maksud dari menyerap energi itu kayak gimana? Terus kalau misalnya si materialnya kemampuan menyerap energinya semakin bagus itu maka semakin gimana? Ada yang tahu? Ada yang mau bantu temennya? Saya lagi, Bang, boleh? Silakan. Nama Muhammad Ihsan Fikri, NRP 12 2019 084. Nah, yang nomor 2 itu kan ketahanan material untuk dapat menyerap energi. Kalau di sebelumnya tuh kan udah udah praktikum juga, Bang, di modul uji impact. Ya. Nah, impact itu kan juga berbentuk energi kan. Jadi seberapa kuat sih material tuh bisa menahan beban gitu. Gitu lah, Bang. Jadi energi yang dimaksud tuh energi dari apa ya? Aduh, susah ngejak. Ya kayak Ya. beban gitu, Bang. Ya, dari pembebanan. Oke. Ya. Saya mau nanya, kalau misalnya kemampuan si materialnya semakin bagus untuk menyerap energi, maka materialnya semakin bisa dikatakan materialnya semakin apa? Semakin ulet, Bang. Semakin ulet. Kalau semakin ulet, maka semakin keras atau tidak? Semakin Makin keras, Bang. Semakin keras. Oke. Ya. Oke, mah. Ya, oke. Kasih sesuai ya sama tadi siapa? Sama Ivan ya. Oke, lanjut ke poin nomor 3. Ketahanan material terhadap deformasi plastis. Ada yang mau jelasin tentang poin nomor 3? Silakan. Siapa? Oke. Terima kasih. Dari penjelasan yang tadi nih, semua definisi kekerasan, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Aman, Bang. aman, Oke. Bang. Kalau misalnya udah cukup jelas, kita lanjut ke standar pengujiannya. Di sini standar yang dipakai itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama tuh ASTM E18.
Terus ada ASTM E92 sama ada ASTM E10. Ada yang tahu apa itu ASTM? Izin jawab Bang. Silakan. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12 2019 077. ASTM adalah American Standard Testing and Material. American Standard Testing and Material. Oke. Benar ya. Nah, saya mau jelasin dulu dari ASTM 18. ASTM 18 itu isinya tentang prinsip pengamanan dan penggunaan Rockwell. Terus di ASTM 92 ada prinsip indentasi, prosedur pemakaian, dan pengamanan knob dan fixers. Nah, buat ASTM 10, di sini ada prinsip pengamanan dan penggunaan bernel. Oke. ASTM pada tahu semua kan? Tadi udah dijelasin juga sama temannya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian baca mengenai standar tuh isinya beda-beda ya. Jadi prinsip pemanannya biasanya di dalam standar tuh ada dimensinya, disertai gambar, terus teori-teorinya sedikit seperti itu. Kalau kalian mau cari standar di Google juga ada. Cuman rata-rata kalau kalian cari standar di Google tuh bayar biasanya. Oke, saya lanjut ke slide. Nah, di sini buat metode uji kekerasan yang pertama. Nah, di sini ada metode goresan. Metode goresan atau yang biasa dikenal metode Mus ya. Nanti nah, di sini kenapa disebut metode Mus gitu? Karena yang nemuinnya tuh namanya Mus. Nah, buat prinsip kerjanya metode goresan tuh caranya digoresin antara satu benda kerja dengan material lain atau standar ujinya. Nanti dia mati ketika ada goresan yang timbul, maka benda kerja tersebut berada pada skala tersebut. Jadi ini ya, kalau contohnya tuh, saya punya apa ya? Di sini ada. Oh, saya misalnya punya baja nih ya. Saya punya baja. Saya goresin ke skala pertama. Talk. Ada yang tahu nggak? Talk itu apa? Kapur. Ya. Jadi buat skala pertama kapur, buat skala yang paling keras tuh atau 10 intan atau diamond ya. Saya misalnya punya baja nih. Saya goresin ke kapur. Ternyata si bajanya nggak kegores. Saya goresin ke standar kedua. Si bajanya masih belum kegores. Sampai misalnya saya goresin si baja tuh ke ini yang ke-8 gitu. Skala yang ke-8 ternyata si baja tuh baru kegores, maka nilai kekerasannya ada pada skala 8. Mengerti? Ya. Jadi dilihatnya si benda kerjanya kegores di mana gitu ya. Kalau misalnya belum kegores berarti bukan berada di skala tersebut. Kalau misalnya udah kegores berarti ada di skala tersebut, ngerti nggak sih? Paham? Iya. Ya, buat standar ini ada buat modulnya juga udah ada ya di e-learning. Udah kalian download kan? Iya Bang, ada. Oke. Ini buat ininya dari skala 1 sampai 10-nya ya. Saya lanjut ke metode uji kekerasan yang kedua. Oh ya, tadi kan di definisi kekerasan tuh ada ketahanan material terhadap goresan. Dilihatnya pakai
metode yang pertama tadi pakai metode goresan ya. Terus yang kedua tuh definisi kekerasannya ada kemampuan material untuk menyerap energi. Nah, dilihatnya dari mana? Kita lihat pakai metode pembebanan dinamik. Jadi pengukuran kekerasan dengan metode dinamik teh kalian ngejatuhin indentor gitu ya dari ketinggian tertentu sampai si indentornya tuh menumbuk permukaan material yang bakal diuji kekerasannya gitu. Nah, nanti si indentornya kan indentornya tuh di sini pakai bola baja ya. Jadi ketika kalian jatuhin ke material atau benda uji tuh nanti si indentornya bakal mantul gitu. Nah, nanti kalian lihat dari si pantulannya seperti itu kalau buat metode pembebanan dinamika. Paham buat metode pembebanan dinamik? Ini buat gambarnya ada kayak gini ya. Nggak ada yang mau nanya ini? Belum, Udah Bang. pada paham tadi? Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Ya, kan si indentornya bola baja nih. Bisa mantul karena adanya pegas. Ya, bisa mantul karena adanya pegas. Nanti pantulannya bisa tinggi, bisa rendah gitu ya. Kalau misalnya pantulannya makin tinggi, maka si materialnya semakin apa? Izin menjawab Bang. Silakan. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12/2019-077. Tinggi pantulan itu semakin keras benda ujinya. Semakin keras benda ujinya. Iya. Oke. Dari yang lain, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengoreksi? Kalau misalnya menurut kalian jawaban Saputra tadi salah, kalian mau koreksi silakan. Kalau kalian setuju dengan Saputra. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Jadi benar kata Saputra tadi ya, semakin tinggi pantulannya maka semakin keras materialnya. Kalau kalian pernah main bola bekel, tahu bola bekel? Ya, Bang. Nah, ketika kalian pantulin di karpet sama di keramik, lebih tinggi pantulan di mana? Di keramik, Bang. Di keramik ya. Karena si keramik keras, maka pantulannya semakin tinggi. Ketika kalian mantulin bola bekalnya di karpet, maka pantulannya semakin rendah kan ya? Ya, intinya seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, di sini ada metode penekanan. Ya, buat metode penekanan tuh tadi ada banyak ya. Nah, buat yang pertama tuh ada Brinell. Ada yang mau jelasin tentang metode Brinell? Prinsip kerjanya aja kayak gimana? Ini udah ada kan? Kata-katanya udah ada, kalian rangkum aja prinsip kerjanya. Kalian jelasin. Sok, silakan. Bang mau jawab, Bang. Silakan. Nama Muhammad Ihsasul Fikri, NRP 12/2019-084. Kalau Brinel ini prinsip kerjanya kayak kita
menekan si spesimennya di bola baja yang udah diperkeras itu. Nah, terus kalau tadi kan yang metode goresan itu skala tuh 1 sampai 10. Nah, kalau ini berarti ada 6 ya. 500 sampai 3.000 dengan kelipatan dari 500 dengan kelipatan 500. Gitu aja Oke. sih, Bang. Ya, jadi kalau buat 500 sampai 3.000-nya itu bukan skalanya, tapi itu pembebanannya ya. Kalau buat skalanya nanti didapat kayak kalian pernah yang jelas saya jelasin buat skalanya ya. Tapi makasih Sesol. Ya, Bang. Oke. Dari yang lain ada yang mau nambahin? Ini udah kalian pelajari kan sebelumnya juga? Ya. Harusnya berarti di sini kita cuma ngulang doang. Nggak akan terlalu spesifik juga. Gak ada lagi yang mau nambahin? Atau ada yang mau koreksi? Nggak ada. Ya udahlah. Saya jelasin ulang lagi aja yang sesuai jelasinnya. Jadi prinsip kerjanya si indentor berupa bola baja yang diperkeras tuh ditekan ke spesimen atau benda uji ya dengan beban tertentu selama 30 detik. Kenapa selama 30 detik? Karena untuk mendapatkan hasil untuk mendapatkan jejak yang diinginkan gitu. Kalau misalnya di Brenel ini dilihat juga masalah kedalaman hasil penjejakan gitu. Nah, buat bebannya dari 500 sampai 3.000 kilo. 500 itu paling lunak dan 3.000 itu paling keras ya buat Brenel. Ketika kalian menambah bebannya, nggak bisa tuh dari 500 ke 700, nggak bisa. Kalau misalnya mau nambah beban tuh harus kelipatan 500 berarti. Kalau mau nambahin berarti dari 500 ke 1000, 1000 ke 1500 sampai selanjutnya. Oke, paham buat Brenel? Paham, Bang. Oke, lanjut. Yang kedua ada Meyer. Ada yang mau jelasin? Setelah saya tunjuk aja. Yang jawabnya Saputra lagi, Sesul lagi. Saya pengen semuanya ngomong. Coba 2019 048. Iya, Bang. Sok jelasin mengenai ini. Meyer. Eh, Ini tinggal baca ada. berarti Gimana? ya kalau dari keterangan di sini kan metode Meyer kan sama katanya sama metode Brinell. Cuman yang berbeda tuh dari hasil pengukuran luas jejak penekanannya, Bang. Ya. Coba lanjut lagi. Gimana lagi? Ini kan tadi dari gambarnya beda nih ya. Ini buat Meyer. Iya. Ini buat Brinell. Coba katanya kan beda dari dilihat dari pengukuran hasil luas jejak penekanan gitu ya. Kalau dari gambarnya udah kelihatan ya tadi beda. Apa yang bedainnya gitu? Apa yang membedakan? Ini Meyer. Ini Brinell. Ini Meyer. Ini Brinell. Ini Brinell. Ini Meyer. Sok, silakan.
ininya Bang, jadi luas jejak, luas temberengnya. Luas Kalau temberengnya. Brinell tuh, iya kalau Brinell lebih besar. Ya. Ada lagi dari gambar. Coba yang bisa kamu lihat perbedaannya tuh apa di Mayer sama di Brinell. Dari gambarnya. Nih lihat ada D, ada H, di sini ada D1, di sini ada D2. Gimana? Bingung? Bingung Bang. Atau masih mau coba? Udah, biar cepet lah. Bedanya di Mayer tuh pakai diameter rata-rata ya. Di sini ada D1 sama D2. Kalau di Brinell tuh pakai D-nya satu aja, cuman di sini pakai kedalaman. Ya, pakai H. Oke. Perbedaannya di situ. Nah, terus di sini ada keterangan kalau misalnya BHN lebih kecil daripada MHN. Ya, di sini BHN tuh skalanya. BHN tuh buat Brinell, MHN tuh untuk Mayer. Ada yang tahu BHN sama MHN tuh apa? Saya tunjuk lagi deh. 2019 105. Silakan jawab. (2019) 105. Silakan jawab. Buat peraturannya semua udah tahu kan? Ya. Kemana ini teh? Ditanya malah ngilang. Itu Bang Rifansyah tadi chatnya katanya koneksinya jelek. Jadi suaranya putus-putus sama keluar masuk terus. Seharusnya kalau koneksinya jelek, tinggal masuk aja sih. Nggak harus saya admit. Kalau nggak keluar sendiri tuh. Setahu saya ya. Kalau misalnya saya sinyal jelek juga, keluar langsung masuk sendiri gitu. Ya, saya positif thinking aja. Ini gimana Rifansyah? Udah, saya ganti deh. 2019 103. Enggak, 103. 013. (2019 013). Bentar. Ya, ini saya cuma nanya ini kok. BHN itu apa? MHN itu apa? BHN skala yang dipakai di Brinell, MHN skala yang dipakai di Mayer. Panjangannya BHN itu apa? MHN itu apa? Silakan. Ya, apa? Oke. Ya, benar buat BHN tuh Brinell Hardness Number dan Mayer tuh Mayer Hardness Number. Ya. Nah, di sini ada keterangan kalau misalnya BHN lebih kecil daripada MHN. Jadi, misalnya nih ya, kalian punya
dapat skala gitu ya. Di Brinell tuh di BHN tuh 50. Terus kalian juga dapat di MHN-nya tuh 50. Nah, lebih keras mana? Lebih keras MHN, Bang. Ya, berarti ketika ada 50 BHN dan 50 MHN, berarti yang lebih keras tuh MHN ya. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke yang ketiga. Ada Vickers. Ada yang mau jelasin? Ada yang sedia buat ngejelasin metode Vickers? Silakan. Oke. Ya, buat metode Vickers tuh ya prinsip kerjanya hampir sama kayak metode Brinell. Sebenarnya buat yang ada di metode penekanan semua prinsip kerjanya sama gitu ya. Karena metode penekanan ya ditekan gitu ya. Cuman perbedaannya ada di pembebanannya sama di bentuk indentornya. Seperti itu. Oke. Nah, buat Vickers tuh pembebanannya ada dua. Yang pertama ada pembebanan makro. Yang kedua ada pembebanan mikro. Buat pembebanan makro tuh dari 1 sampai 3 kilo biasanya digunakan untuk mengukur kekerasan material yang memiliki permukaan yang kasar ya, atau si spesimennya besar. Terus buat mikro, kalau pembebanan mikro tuh kurang dari 1 kilo biasanya untuk mengukur kekerasan fasa-fasa yang terdapat pada logam. Oke. Paham? Paham, Bang. Oke, kalau paham saya lanjut. Ini buat metode Knup. Ada yang mau menjelaskan? Saya tunjuk aja lah. (2019-071). Silakan jawab. Hampir sama. 071. Suaranya nggak ada. Coba di mute terus unmute lagi. Masih belum ada. Apa namanya? Faris ya? Oh, sama namanya. Gimana? Suaranya masih tidak terdengar di saya. Di yang lain kedengeran? Tidak, Bang. Enggak, Enggak, Bang. Bang. Enggak ya? Di mana ya? Ya udah deh. Coba kamu ini dulu keluar dulu, nanti masuk lagi aja. Buat yang metode Knupnya saya tanyain ke yang lain dulu ya. Buat metode selanjutnya yang saya tanya kamu ya. Sok benerin dulu aja audionya. Coba 2019 apanya? (2019) 137.
Nah, tinggal baca kok. Jelasin ulang aja ke teman-temannya pakai bahasa kamu. Yang udah saya liatin kan. Gimana? Siapa namanya? Reza. Gimana Reza? Iya bang, Ya. untuk prinsip kerja Knop hampir sama dengan metode Picker, cuma dia hanya perhitungan luas penekanan yang berbeda dengan luas penekanan berbentuk belah ketupat. Hmm. Itu aja Oke. bang. Reza, coba kepalanya ke bawah sebentar. Saya pengen lihat rambutnya. Diwarnain sejak kapan? Diwarnain sejak kapan? Ya, saya nanya aja ini mah. Oktober bang. Oktober, berarti udah bulan kemarin. Iya bang. Sama dosen nggak apa-apa gitu? Hah? Setahu saya sih kalau laki-laki nggak boleh. Ya, nggak tahu juga sih. Saya cuma nanya aja. Iya bang. Udah, lanjut ke yang lain. Oke. Buat metode Knop yang jelasin Reza tadi gimana? Paham? Paham. Bentar, ini ada. Nah, gimana tadi Farid? Udah ada. Ini buat Knop udah ya. Sekarang selanjutnya silakan Farid jelaskan. Halo bang, terdengar? Ya, ada. Untuk Gimana, ujian Farid? Rockwell di dua beban dengan Bentar. dengan ujian Rocky skala yang Di ya, kalian putus-putus juga atau Ya, cuma di Bang. saya? Putus-putus putus bang. bang. Bentar, Farid. Putus-putus. Coba ngomong lagi. Tes masih putus-putus gak bang? Halo. Halo, Sok, udah masih putus-putus. udah mendingan. Sok, dilanjut. Silakan. Oke baik. Untuk penguji Rockwell memiliki skala-skala ukuran yang tergantung kekerasannya bang. Dan umumnya logam yang digunakan tiga keras plus hasil pengerasan. Dan pengujian Rockwell pun memiliki dua pembebanan minor dan mayor. Perbedaannya ialah dari harga untuk minor hanya tetap di 10 kilo, untuk mayor berubah-ubah tergantung skala yang digunakan yang tadi. Gitu bang.
Oke. Ya. Terima kasih. Buat Rockwell, ya prinsip kerjanya mah sama ya, ditekan pembannya yang berbeda. Pertama ada beban minor, harganya 10 kilo, tetap ya buat beban minor tuh pasti 10 kilo gitu. Buat apa dikasih beban minor gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian nguji material, terus si materialnya kotor atau ada kerak atau ada apa gitu ya, nah itu fungsinya buat ngebersihin si kotoran itu atau keraknya biar nggak ikut terhitung gitu. Ya. Terus yang kedua ada beban mayor, harganya berubah-ubah tergantung kepada skala yang digunakan. Nah buat Rockwell itu ada 3 skalanya, ada HRA, ada HRB, sama ada HRC. Nah buat HRA bisa dibaca di sini ada HRA itu untuk logam yang keras, HRB itu untuk logam yang lunak, dan HRC itu untuk logam hasil pengerasan. Oke, paham? Paham Bang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang Cukup, nanya. Bang. Oke. Kalau tidak ada, saya yang nanya. Coba 2019 013. Saya pengen nanya, bedanya logam yang keras sama logam hasil pengerasan itu apa? Bedanya logam apa, Bang? Logam yang keras sama logam hasil pengerasan. Kalau logam keras biasanya apa ya? Dari yang sudah jadi, Bang. Kalau yang hasil pengerasan itu kita yang mengeraskan baja tersebut, Bang. Gitu. Sebenarnya bukan masalah jadi atau ini ya. Ya udah, tapi makasih buat siapa namanya? Agus ya. Bagus. Ya, Iya. makasih udah berani coba jawab. Jadi bedanya logam keras sama logam hasil pengerasan tuh, kalau logam keras tuh memang sudah sifat bawaannya keras. Kalau misalnya logam hasil pengerasan tuh logam yang awalnya tidak keras ataupun kurang keras, kita proses heat treatment untuk mendapatkan hasil yang lebih keras. Berarti nah itu perbedaannya. Jadi ada proses heat treatment-nya dulu buat logam hasil pengerasan mah gitu. Ya. Kalau logam keras itu udah sifat dari awalnya itu emang udah keras itu. Bawaannya lah. Kayak gitu. Paham? Paham Bang. Paham, Bang. Rockwell, paham? Kalau paham, ya udah saya lanjut ke sini fenomena. Fenomena itu ada 2. Di sini ada sinking sama ada rigging. Bentar ya. Oke. Buat sinking ada yang mau jelasin, sama rigging ada yang mau jelasin? So, di booking dulu aja. Nilai. Nanti ketika laporan kalian jelek, saya tambah nilai akhirnya. Ketika kalian semakin aktif, semakin banyak jawab, maka nilai laporan kalian bakal semakin bagus. Ya. Gimana? Ada yang mau coba jawab? Coba aja dulu. Masalah benar, masalah salah mah urusan belakangan. Ketika kalian berani, saya sudah apresiasi itu.
Ini tinggal Eh, baca, kalian definisikan, jelaskan ke teman-teman. Silakan. Ada? Saya mau yang sinking, Bang. Silakan, susul. Nama Muhammad Isa Sufikri, NRP 12 2019 084. Jadi sinking itu kalau yang diterangkan di sini tuh terjadi di material yang lunak. Kalau tadi kan yang metode penekanan itu, nah saat si spesimen atau materialnya itu ditekan, nah jarak diameter penjejakannya tuh melebihi diameter penjejakan yang ditentukan. Kalau tadi kayak gambar-gambar di Brinell, Mayer kan ada yang D itu diameter, tapi karena materialnya itu lunak, jadi saat ditekan si spesimen tuh kayak ngelebar gitu melebihi diameter penjejakan yang ditentukan tersebut. Jadi susah untuk menentukannya gitu. Kita misalkan udah diameter tadi kayak Brinell 10, tapi pas saat ditekan itu malah jadi 12 misalkan si jarak penjejakannya tuh. Kan jadi itu udah bukan metode Brinell gitu, Bang. Gitulah. Ya, oke. Terima kasih buat Sasu, buat Rijing. Sekarang ada yang mau jelasin? Ini Rifansyah, bagaimana? Izin jawab, Bang. Ya, sok, silakan. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12 2019 077. Di sini kan rigging itu identor dapat terdefleksi. Terdefleksi itu adalah jadi ada perubahan bentuk pada struktur material lah, Bang. Jadi ada perubahan bentuk pada struktur material yang ketika di pemberian beban yang sangat besar dan material lebih keras dibandingkan identora, sehingga jejak yang terjadi berbentuk elips atau oval. Iya nggak, Bang? Jadi ada pemberian apa sih namanya ini? Ada perubahan bentuk dari material itu karena ada pemberian beban yang sangat besar dan material lebih. Ya makasih dulu buat Saputra ya. Sama-sama, Bang. Ya, saya mau agak lurusin dulu. Buat rigging tuh kenapa bisa berbentuk elips tuh karena si indentornya kalah keras sama si material ujinya gitu. Jadi harusnya yang indentornya berbentuk bulat karena si spesimennya lebih keras dibanding indentornya, maka terdefleksi tuh si indentor tuh yang awalnya bulat sampai berbentuk elips kayak gitu ya. Itu elips yang di sini tuh diakibatkan karena ya si indentornya berubah bentuk gitu, terdefleksi ya. Seperti itu. Kalau buat rigging tuh ya intinya mah kenapa bisa terjadi rigging karena si indentor si material lebih keras daripada indentornya ya. Si material lebih keras daripada indentornya. Nah, kalau buat sinking, kenapa bisa terjadi? Si indentornya terlalu keras buat si materialnya. Ya, ketika kalian ditanya, kenapa sih sinking bisa terjadi gitu? Ya karena si materialnya terlalu lunak atau ini si indentornya terlalu keras itu untuk si spesimennya atau untuk si benda ujinya. Terus kalau misalnya rigging ya tadi kenapa sih rigging bisa terjadi gitu? Karena si indentornya kalah gitu. Kalah yang dimaksud ya terdefleksi karena si materialnya lebih keras sedangkan indentornya terlalu lunak buat si materialnya.
Jadi sinentornya terdefleksi jadi bentuk elips kayak gini. Ya. Seperti itu, paham? Kalau sudah paham mah sudah. Ini buat peralatannya ya. Kalau yang di lab tuh ada 2 yang kita pakai. Tadi kan standar juga. Ini buat standarnya kan. Nah, ini standarnya. Nah, standar yang dipakai kan ada buat Rockwell, ada buat Knoop, ada buat Vickers, sama ada buat Fresnel ya. Nah, kalau misalnya di lab tuh buat di lab tuh yang dipakai mesinnya ada 2. Ya. Nih, ada Vickers sama ada Rockwell. Ya. Ini buat Vickers. Ini buat Rockwell. Saya pengen nanya dong. Tadi kan udah jelasin ya buat si Vickers tuh. Kalau misalnya material saya tebal atau besar gitu, bisa nggak saya uji kekerasannya pakai Vickers? Mana Bang? Ya, misalnya saya punya material yang tebal gitu. Yang tebal atau yang besar. Terus saya mau uji kerasnya pakai metode Vickers, bisa nggak gitu? Bisa nggak? Kalau dilihat dari, Nggak bisa Bang. nggak bisa. Kenapa? Karena untuk mesin uji keras speaker hanya untuk ini yang tipis, logam yang tipis, Bang. Material yang tipis. Kenapa cuman diperuntukkan untuk logam yang tipis gitu? Karena diameter indentornya kecil mungkin Bang. Indentor mah ya segitu aja sih, setahu saya mah. Indentor tuh ya ukurannya segitu sih. Segitu aja. Nah, Indentornya kecil mungkin Bang. ya kalau buat indentor ukurannya menurut saya mah sama aja gitu ya. Nggak terlalu mempengaruhi. Kenapa? Kalau misalnya ditanya kenapa sih Vickers tuh cuman buat yang tipis-tipis. Kenapa? Karena jawabannya ada di pembebanannya. Ya, tadi pembebanan Vickers tuh ada makro sama ada mikro. Mikro di bawah 1 kilo, makro dari 1 sampai 3. Ya, kalau misalnya buat material yang tebal tuh berarti ketika kalian kasih beban segitu tuh hasil penjejakannya nggak kelihatan gitu. Ya, bakal samar-samar, nanti kalian malah salah ngukur. Kayak gitu. Ya, kenapa buat plat tipis itu karena ya pembebanannya cuman paling besar aja cuma 3 kilo gitu. Jadi tidak diperuntukkan untuk logam-logam yang tebal. Oke. Paham? Paham. Kalau paham. Bentar ya. Nah, ini buat mesin uji keras Vickers kayak gini, mesin uji keras Rockwell kayak gini. Ya. Saya udah coba beberapa kali gitu ya, buat seharusnya ada video. Cuman karena
ketika saya share tuh pertama nggak ada suaranya, yang kedua malah patah-patah gitu. Jadi buat videonya mungkin kalian bisa nanti searching aja di YouTube ya. Kalian searching aja di YouTube. Nah, buat video mungkin kalian searching di YouTube nanti ya nantilah saya jelasin lagi buat masalah ininya. Ini buat pokoknya buat peralatannya yang pertama ada mesin ya. Yang pertama ada mesin uji keras speaker sama mesin uji keras Rockwell. Nah, buat uji keras mungkin cuman segitu ya. Mungkin di saya terkendala di videonya. Nanti saya minta tolong ini sama saya mau minta maaf sebelumnya karena videonya bakal nggak maksimal gitu. Saya udah coba beberapa kali juga ya malah patah-patah. Saya bingung juga gitu. Nah buat videonya mungkin kalian bisa tonton sendiri. Nanti kalian bisa tanyain ke saya masalah cara penggunaannya. Ya, gimana? Atau mau kita coba dulu deh di sini? Dicoba ya dulu Bang. Ya udah, saya coba dulu deh ya. Bang. Bentar. Oke, bentar. Nih, bentar. Buat videonya share screen saya udah kelihatan Belum atau Bang. belum? Belum Bang. Nah nih kelihatan. Ada. Buat mesinnya mirip-mirip lah ya.
sama yang di lab. Cuman yang di lab tuh emang udah lama aja. Di kalian patah-patah nggak? Enggak bang. Mulus? Terus Oke. Nah, nih saya jelasin dulu. Ini buat mejanya nih ya. Ini ini saya kelihatan kan kursor saya. ya kelihatan. Ini buat mejanya buat apa? Buat nyimpen si materialnya gitu. Nah ini ada yang kayak setir nih ya di bawah. Itu fungsinya buat naikin sama nurunin si mejanya. Nah tadi buat Rockwell ada berapa kali pembebanan? Coba diingat-ingat. Ada berapa pembebanan? Ada 2 ya, ada 2. Buat namanya nanti kalian cari, coba. Pokoknya yang pertama tuh bebannya tetap 10 kilo. Ya, ingat. Bebannya tetap 10 kilo. Yang kedua, tergantung skala yang dipakai. Nah, itu buat beban yang 10 kilo, tahu nggak dikasihnya di mana? Nah, jadi ini kan ada indentor nih ya. Ini kursor saya kelihatan kan ya? ya. Nah, ini ada indentor. Ini material yang mau diujinya ya, spesimennya. Nah, di sini ada dial indikatornya. Ini ada dial indikator. Terus di sini ada jarum kecil nih. Ya, kelihatan ada jarum kecil. Nah, Kelihatan. si beban yang 10 kilo itu teh didapat dari ketika kalian naikin si meja ini nih. Naikin si meja ini sampai neken si indentor. Terus taunya 10 kilo atau enggak dari mana bang? Ini ketika kalian neken terus gitu ya, naikin. Berarti kan si spesimennya ketekan tuh sama indentor. Ketika tahu batasnya 10 kilo tuh dari mana? Dari di sini nih, jarum kecil ini. Ya, jarum yang kecilnya itu pokoknya kalau di mesin tuh sampai ada tanda warna merah, titik merah kecil gitu. Nah, ketika si jarumnya udah sampai titik merah kecil itu, nah, itu tandanya udah 10 kilo, itu udah beban yang awal. Nah, kalau buat beban yang tergantung skala tuh, nanti dikasih ada 50 kilo, ya semacamnya gitu, 160, 40, sampai paling besar tuh tadi, kalau salah 300. Ya, nah nanti dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari ini, si jarum yang besar ini, ya. Kekerasan akhirnya tuh dilihatnya dari jarum yang besar ini nih, yang panjang. Nah itu buat pembebanannya nanti ketika kalian baja tuh pakai berapa, ada ketentuan pembebanannya. Dilihatnya dari mana bang? Si ketentuan pembebanannya dilihat dari yang tadi tuh ada 3, ada HRA, ada HRB, ada HRC. Ya, buat HRA pembebanannya beda, buat HRB pembebanannya berbeda, buat HRC ada pembebanan yang berbeda lagi. Buat indentornya juga berbeda-beda ya, tergantung skala yang dipakai. Kalau misalnya logam hasil pengerasan tuh pakai piramida intan. Kalau untuk logam yang lunak tuh pakai bola baja. Oke, paham? Buat penggunaan mesinnya paham? Kalau di lab metal tuh mesinnya ini mah udah agak berbau elektronik gitu ya. Kalau di metal tuh emang masih mekanik banget lah, nggak ada elektroniknya gitu. Jadi kalau buat bebannya kan di sini ada pakai ini nih, yang kayak gini ya. Kalau yang alat di sini mah. Nah kalau di lab metal tuh ada di belakang sini kayak pakai barbel gitulah, ada pokoknya beban-beban gitu.
Nah bedanya di situ doang sih. Buat pemakaiannya ya hampir sama ya, paham, tapi buat cara memakai mesinnya Paham, sudah Bang. tergambar lah ya sedikit. Oke, selanjut ke ini buat mesinnya mirip sama seperti ini buat bentuk mesinnya ya. Nah, ini Microsoft-nya ya. Jadi kan ada pakai mikroskop ya buat metode Vickers tadi dijelasin juga. Nah ini buat Microsoft-nya ini 3 di sini tuh apa? Ada yang tahu nggak? Ini dulu deh yang saya tunjukin ini. Ini apa? Untuk ngelihatnya Bang dari mikroskop. Lensa mikroskopnya Bang. Oke. Ya, jadi ini tuh indentornya. Oh, Ya. ini. Ya, ini indentor, ini yang buat ngelihat mikroskopnya. Oh. Nah, ini indentornya. Ini bentuknya piramida intan nih. Ini piramida intan tuh kayak gini. Kecil doang gitu buat indentor tuh. Nah, ini mejanya. Ya. Nah, ini kalau mesin yang ini lensanya ada 2, tergantung dari spesifikasinya. Kalau misalnya di lab metal itu cuma ada 1 karena memang mesin lama, jadi cuma ada 1. Jadi yang muternya ini itu cuma ada 2, ada indentor sama ada buat yang Microsoft-nya. Ya, kelihatan ya bentuk indentor piramidanya kayak gini, piramida intan. Oke. Nah ini meja atau ragum ya. Nah sini fungsinya yang ini sama yang itu nanti ada buat ngegeser gitulah, buat bagian geser si mejanya ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, ya ini buat ngegeser meja-mejanya. Ini buat ngegerakin, nanti di dalamnya tuh adalah kayak garis-garis hitam itu. Saya susah juga jelasinnya karena nggak bisa diliatin gitu. Nah ini buat dial indikatornya udah berupa kayak gini ya. Kalau yang Vickers di light metal juga emang agak elektronik sedikit. Nah, ini kalau di sini udah ada yang sampai 3 kilo ya, paling besar tuh 3 kilo. Kalau misalnya mesin Vickers yang di light metal tuh paling besar cuman 1 kilo ya, paling besar tuh cuman 1 kilo si bebannya. Nah terus buat pembebannya kalau misalnya mesin yang ini pakai di sini, kalau misalnya di lab metal mah ada di atas.
Nah, nanti pokoknya dari hasil uji keras Vickers itu didapat ada diameter 1, ada diameter 2, sama ada VHN ya. Vickers hardness number-nya. Ya. Buat mesinnya segitu. Buat pemakaiannya tergambar sedikit. Nanti kalau misalnya udah bisa ke kampus mah kalian ke metal aja main-main ya. Kalau pengen tahu. Terus siapa tahu ada yang mau jadi asisten juga, boleh main-main nanti ke metal ya. Buat ini mesinnya. Oke. Ini buat mesinnya mungkin cukup segitu aja karena terbatas juga lah. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, saya masuk pengolahan data. Oke. Nah, ini share screen. Nah, ini share screen-nya udah kelihatan ya? Harusnya udah kelihatan. Udah. Nah, Udah, jadi di sini ada HRB, Rockwell skala B, ada BHN, Brinell hardness number. Oke, ini data pengamatannya. Nanti saya kasih buat si data pengamatannya. Ini buat tabelnya. Nanti caranya saya kasih data kalian ke bentar ya, saya dipanggil dulu. Anyways, Gravity Falls is just a show. Oh, no, it isn't. Gravity Falls is real, and it will never die. Okay, well, so what I... Halo. Suara saya ada ya? Udah ada? Ada, Bang. Oke, ada, Bang. Sekali lagi. Ada, Bang. Nah, nanti buat data pengamatannya saya kasih tuh cuman si ini aja nih, HRB-nya aja atau Rockwell skala B ya. Buat Rockwell skala B nanti kalian konversi ini dari HRB ini ke BHN ini ke BHN. Gimana caranya? Coba kalian buka modul kalian, buka dulu modul kalian, terus lihat di lampiran. Oke, Bang. Iya, Udah, Bang. Bang. Nih, sama ya buat ininya sama. Nah, ini kalian lihat di sini ada Rockwell B hardness number 100 kgf ya. Nah, nanti saya kasih datanya nih, data si HRB-nya. Nanti kalian konversiin caranya. Kalian cari dulu nih BHN mana BHN. Di sini ada Brinell hardness
number. Ya. Lineal hardest number. Oke, sini deh nih. Berarti yang ini. Ya. Kalian dapat data yang ini, diubah ke sini caranya. Tinggal kalian lihat aja, misalnya kalian punya 80 HRB. Kalian tarik, lurusin, dapat di BHN-nya di sekitar 150. Ya, nanti buat konversinya selanjutnya juga kayak gitu. Paham nanti buat konversinya? Paham, Bang. Ya, gampang dah. Oke. Nah, ini buat di sini ada Sigma Ultimate ya. Sigma U nanti saya jelasin buat Sigma U-nya. Buat HRB ke BHN jelas ya. Dah, nggak ada yang Jelas, ditanyain. Bang. Oke. Saya lanjut ke ininya. Yang pertama nih buat metode Rockwell. Buat tabel data pengujian tadi udah ada. Yang kedua nih ada HRB rata-rata. Ya, HRB rata-rata sama dengan sigma 1 sampai N HRB per N. Itu maksudnya ada yang tahu nggak? Sigma 1 sampai N. Sigma 1 sampai 10, Bang. Ya. Kan berarti N yang dimaksud kan jumlah data ya. Jumlah datanya kan ada 10. Berarti data pertama sampai data ke 10 kalian tambahin tuh. Ini misalnya kalian dapat dari 70 sampai 80 ngurut misalnya gitu ya. Misalnya ini. Kalian tambahin semua tuh berarti 70 ditambah 71 tambah 72 sampai ditambah 80. Kalian tambahin semua, kalian bagi N-nya. N-nya ada berapa? Ada 10. Ya. Paham? Paham, Bang. Buat HRB rata-rata. Oke, buat yang ketiga. Ini ada delta HRB rata-rata. Rumusnya SD per N. SD itu standar deviasi. Ya. Buat standar deviasi ini rumusnya akar sigma 1 sampai N HRB min HRB bar terus dikuadratin per F. Jadi caranya tuh kalian tadi udah dapat nih ya HRB barnya, HRB rata-ratanya kalian dapat ya. Nah, kalian akarin. Terus data pertama misalnya 70 nih. 70 dikurangi HRB barnya berapa? Misalnya kalian dapat 75 gitu. 75 tutup kurung, kalian kuadratin. Nah, udah terus tambah data yang kedua mulai 71 misalnya. Dikurangi 75 dikuadratin. Nah, terus tambah lagi. Terus selanjutnya sampai data ke 10. Paham? Paham, Bang. Atau bingung? Berarti SD-nya ada 10 ya, Bang? SD-nya ada 1. 1. Ya, kan. Jadi disatuin aja, nggak usah dipisah-pisah. Nanti iya. data pertama dapat tuh, data pertama dikurangi HRB barnya, dikuadratin, nanti ditambahin data kedua, dikurangi HRB barnya, dikuadratin, ditambah data ketiga sampai data ke 10. Oke. Jadi jumlah SD semuanya. Ya. Ya. Itu semua data dikurangi HRB bar rata-rata. Ditambahin semua gitu. Cuman nih HRB bar satu data nih, kalian dapat 1. Buat HRB bar delta HRB bar tuh kalian juga cuma dapat 1. SD-nya juga kalian cuma dapat 1. Oke. Buat F-nya nih N kurang 1 berarti 10 kurang 1 9. Ya. Oke. Kalau gitu mah buat SD-nya paham. Nanti kalau udah SD-nya dapat jangan lupa dimasukin ke atas ya. Nih, ke rumus yang ini. SD per N. Nanti ketika kalian udah dapat SD-nya, naikin ke atas, dibagi N-nya 10.
earphone Koko. Oke. Paham ini buat yang ketiga. Nah, kalau buat yang keempat mah ya itu plus minus HRB barnya berapa, plus minus delta HRB bar, karena hasil cuma satu-satu berarti kan HRB bar ditambah delta HRB bar sama nanti ada HRB bar dikurangi delta HRB bar. Oke. Itu buat dapat nilai maksimum sama minimumnya ya, seperti itu. Nah, ini buat BHN sama aja nih. Tadi buat datanya nanti kalian harus konversi dulu ya, jangan lupa kalian konversiin dulu dari HRB ke BHN-nya. Nah, nanti buat ininya sama buat rumusnya nih sama persis ya, cuman beda datanya aja. Paham? Oke. Ini buat kekuatan tarik maksimum. Nah, cara dapatnya gimana? Nih, sigma U sama dengan K dikali BHN. K-nya itu adalah sebuah ketetapan 3,45. BHN-nya kalian ada dapat ya sebelumnya. BHN-nya ada berapa? BHN ada 10. Ya, BHN ada 10. Berarti sigma U-nya ada 1 Bang. Ada 10. Ada 10. Ya, ada 10. Jadi K dikali data BHN yang pertama sampai K dikali BHN yang ke-10. Oke? Oh iya. Ya, itu nanti dapat sigma U-nya kalian masukin ke tabel yang di atas. Nih ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, buat rumusnya sama, sigma U bar rumusnya sama ya, pengerjaannya sama, semuanya sama. Oke. Karena tadi buat rumusnya mah udah jelas berarti udah pada paham. Buat konversi data udah, langsung maju ke metode Vickers. Nah, buat metode Vickers tuh ada 2 ya. Ada 2, nanti datanya kalian dapat 2. Ada pembebanan yang sekian dan sekian gitu. Nih, jadi perhitungannya buat Vickers ada 2. Rumusnya VHN sama dengan 1,854. 1,854 itu dari mana? Itu adalah ketentuannya. Nanti dikali P. P-nya ada di tabel. Ya, nanti saya kasih data pengamatannya. Oke. Buat P-nya nanti ada 2 harus. Nah, terus buat D1 D2-nya juga ada. Nanti kalian lihat. Nah, D1 D2 masukin ke sini. Ke D yang ini. D1 tambah D2 dibagi 2 dapat D. Dari D sini udah dapat, masukin ke sini. Ya. Dapat VHN yang pertama. Terus yang kedua ini VHN juga sama. Cuman beda di P sama D-nya, ya. Oke, nanti kalian dapat juga. Sudah segitu buat pengolahan data. Ada lagi ya? Sudah cukup kali ya? Cukup Bang. Oke, kalau saya sudah cukup, buat masalah laporan, saya mau nanya dong. Kalian masih bingung nggak nulis laporan? Enggak. Udah tahu ya cara penulisannya? Udah Bang. Segala macam. Jangan sampai keulang lagi buat praktikum pertama. Ya, di praktikum pertama ada yang ngaco banget. Tapi masih saya tolerir karena praktikum pertama. Ya, ini kan kalian udah praktikum ketiga harusnya. Keempat. Ya, keempat. Soal ada praktikum keempat. Ya, buat praktikum keempat harusnya kalian udah ini lagi masalah laporannya harus udah lebih rapi lagi. Nah, saya
kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya soal laporan atau pengolahan data, saya ngadain asistensi. Nanti kalian chat saya aja. Saya terima asistensi kalian. Saya tunggu gitu ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang bingung, batas maksimal jam 7 malam. Buat hari Minggu nggak ada. Cuman mulai dari sekarang sampai hamin beberapa jam pengumpulan laporan, saya masih buka asistensi ya. Pokoknya kalau kalian mau chat malam maksimal jam 7, oke? Lebih dari Baik, itu Bang. saya balas besoknya, oke? Nah, kalau gitu saya pengen diskusi dulu masalah pengumpulan laporan mau hari apa dan jam berapa. So, Rabu jam 12. Nah, Rabu jam 12, Bang. Rabu, mau Rabu Jam nih 12. benar. Ya, Bang. Kalian kan praktikum Sabtu nih gitu. Mau Rabu aja. Nggak Rabu apa-apa aja, kalau Bang. kalian mau Rabu. Ya udah. Dari yang lainnya gimana, Rabu atau mau Jumat? Nah, kalau dari saya mah H-1. H+7, H+6. Maksimalnya H+6. Boleh dah, Bang. Boleh, Ya. Bang. Tapi nanti Kamisnya praktikum bingung, Bang. Ya bebas sih sama. Bebas pokoknya. Kalau kalian mau Rabu, yaudah berarti Rabu aja ya. Iya. Ya, Rabu boleh. jam 5. Jam 5. Oke. Rabu jam 5. Lebih dari itu sistemnya nggak nerima ya. Saya siap dulu buat sistemnya. Rabu jam 5. Oke. Ya, Bang. Rabu jam 5. Data pengawatannya nanti saya kirim. Oke. Kalau gimana? Format laporannya gimana, Bang? Format laporannya nanti saya kasih. Oh, siap, Bang. Ada juga buat masalah daftar isinya. Segala macamnya isinya ada apa aja. Oke? Oke, Bang. Makasih. Oke. Buat masalah penulisan jelas, masalah ini udah jelas, pengolahan data udah. Sama tadi karena yang jawabnya itu aja. Saya pengen yang lain dapat nilai juga. Ini kan tadi yang jawabnya cuman Sasu lagi, Saputra lagi, sama paling banter-banter tadi siapa namanya? Miftah. Iya. Tadi mana sih orangnya kemana? Ada ini. Yang 032. Ya, NRP 032. Nah, buat 3 orang itu udahlah, saya nilainya udah keaktifannya udah cukup, sudah memenuhi. Berarti kalian tidak ada lampiran. Karena yang lain takutnya laporannya kecil, saya kasih lampiran. Oke. Ya yang 3 ini kalau mau bantu temennya boleh. Nih, yang pertama kalian cari tentang kalian udah impak ya? Udah, Bang. Uji impak berarti udah tahu ketangguhan apa ya? Udah tahu ketangguhan apa, berarti saya pengen Bang. ya. Jadi saya pengen tahu nih lampirannya cari hubungan antara kekakuan, ketangguhan, sama kekerasan. Hubungannya apa? Misalnya kalau misalnya semakin kaku, semakin tangguh, semakin keras. Misalnya semakin ini kayak gitu. Ya. Kalian cari hubungannya tentang kekakuan, ketangguhan, sama kekerasan. Tapi sebelum kalian cari tentang hubungannya, kalian cari dulu definisinya. Oke, biar kalian nanti ketika cari korelasinya, karena udah ada definisinya, berarti lebih enak ya. Pasti lebih enak. Oke.
sama ini deh, biar enak. Tadi kan mesinnya yang diliatin cuma 2 nih ya. Coba kalian cari mesin-mesin yang ada di metode penekanan. Semuanya masing-masing satu, berbeda ya. Misalnya Brinel tuh, cari mesin Brinel, cari mesin Knup ya. Gambarnya kalau bisa beda-beda, oke? Koordinasi saja. Paling situ Bang. sedikit dah. Sedikit kan, cuman hanya kehubungan aja, korelasi sama foto udah kan, sedikit, nggak ribet. Oke? Oke. Ya, yang kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain mah, mungkin sudah segitu saja dari saya. Ya, terima kasih atas atensinya pagi hari ini. Terima kasih juga yang sudah mau belajar. Terima kasih juga semuanya buat yang sudah mau jawab tadi. Ya, laporannya saya tunggu hari Rabu jam 5. Kalau misalnya ada yang mau asistensi, silakan chat saya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan datanya nanti saya kasih ke Sasul ya. Iya bang, siap. Iya bang. Ya, makasih bang. Ya, sama-sama. Banyak Bang. Ya.